Halo teman-teman, selamat datang di channel Langkah Terakhir. Di channel ini kita akan membahas alur cerita dan langsung saja kita masuk ke ceritanya. Setelah pertarungan sengit antara Lindong dan Jiang Hao berakhir, Aula Sunyi akhirnya memiliki satu murid langsung senior tambahan. Kabar ini kemungkinan besar akan segera menyebar ke seluruh sekte Dao. Bagaimanapun juga, sudah bertahun-tahun lamanya tidak ada murid yang mampu menjadi murid langsung senior hanya dalam waktu kurang dari 1 bulan setelah bergabung dengan Aula. Namun, Lindong berhasil melakukannya. Setelah mengumumkan keputusan tersebut, Chen Zhen melambaikan tangannya. Tanah di samping 4 platform batu tiba-tiba bergetar. Dengan kekuatan Yuan yang luar biasa, sebuah platform batu baru perlahan muncul dari tanah. Tingginya sama dengan 4 platform lainnya. Platform itu kini menjadi tempat duduk Lindong dalam kompetisi bulanan Aula Sunyi. Itu adalah simbol status sebagai murid langsung senior. Lindong tidak ragu. Tubuhnya bergerak cepat dan ia langsung melompat ke atas platform batu miliknya. Pang Tong tersenyum lebar. "Selamat, saudara junior Lindong." Fang Yun dan Song Zhou juga mengangguk kepadanya. Sikap mereka kini jauh lebih hormat dibanding sebelumnya. Jika sebelumnya mereka memandang Lindong hanya sebagai junior yang baru datang, sekarang pandangan itu telah berubah sepenuhnya. Kekuatan yang ditunjukkan Lindong dalam pertarungan tadi benar-benar mengejutkan mereka. Bahkan mereka tidak berani lagi meremehkannya. Lindong tersenyum ramah. "Saya harap para senior bisa membimbing saya di masa depan." Sikapnya yang rendah hati membuat Pang Tong dan yang lainnya semakin menghargainya. Mereka tahu dengan jelas bahwa Lindong berasal dari kekaisaran tingkat rendah. Namun ia mampu menembus perang 100 kekaisaran dan sampai ke sekte Dao dengan kekuatannya sendiri. Perjalanan itu pasti dipenuhi dengan bahaya dan perjuangan yang tidak mudah. Karena itulah keberanian dan tekad yang dimiliki Lindong benar-benar luar biasa. Setelah berbincang sebentar, Lindong akhirnya duduk di platform batunya. Dari tempat itu, ia bisa melihat seluruh puncak gunung. Puluhan ribu murid Aula Sunyi duduk di bawahnya. Tatapan mereka penuh rasa hormat. Tak lama kemudian, Chen Zhen kembali ke kursinya dan mengumumkan dimulainya kompetisi bulanan. Pertandingan terus berlangsung sepanjang hari. Meskipun tidak seseru pertarungan Lindong dan Jiang Hao, suasana tetap sangat meriah. Sebagian besar peserta adalah murid cabang. Murid cabang ini berusaha keras untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka. Karena jika mereka tampil cukup baik, mereka bisa dipromosikan menjadi murid penuh Aula Sunyi. Hanya murid penuh yang memiliki hak untuk memasuki pegunungan Aula Sunyi dan mempelajari seni bela diri yang lebih tinggi. Kompetisi berlangsung hingga malam hari. Pada akhirnya, lebih dari 100 murid cabang berhasil dipromosikan menjadi murid penuh. Hal ini membuat Chen Zhen dan Wu Dao cukup puas. Ketika malam tiba dan cahaya bulan mulai menyinari pegunungan Aula Sunyi, keramaian di puncak gunung akhirnya perlahan meredah. Para murid mulai kembali ke tempat tinggal masing-masing. Lindong juga bangkit dari platform batunya dan meregangkan tubuh. Namun saat ia hendak pergi bersama Moling dan yang lainnya, seseorang tiba-tiba muncul di sampingnya. Itu adalah Wu Dao. Wu Dao menatap Lindong dengan senyum puas. "Kamu tampil sangat baik hari ini." Lindong tersenyum ringan. "Saudara junior Wu Dao terlalu memuji saya. Kebetulan saja saya memenuhi syarat untuk mempelajari mata iblis sunyi. Saya juga baru menguasainya sedikit." Wu Dao tertawa kecil. "Kamu anak yang rendah hati." Ia kemudian berkata dengan nada serius. "Sekarang kamu sudah menjadi murid langsung senior Aula Sunyi. Sejak sekarang, berlatihlah dengan sungguh-sungguh. 3 bulan lagi, prasasti Sunyi Agung akan dibuka." Lindong sedikit terkejut. 3 bulan lagi? Matanya langsung menyala. Ia tahu dengan jelas bahwa meskipun sekarang ia sangat terkenal di Aula Sunyi, sekte Dao masih memiliki 3 aula besar lainnya. Di sana juga ada banyak jenius luar biasa. Jika ia ingin benar-benar menonjol di antara mereka semua, ia harus berhasil memahami kitab Sunyi Agung. Jika tidak, ia akan tertinggal dari murid-murid terkuat dari aula lainnya. Wu Dao senyum sambil berkata, "Setelah prasasti Sunyi Agung dibuka, akan ada ujian aula. Hasil Aula Sunyi akan bergantung pada kalian berlima." Lindong mengangguk pelan. Kemudian ia tiba-tiba bertanya, "Guru Paman Wu Dao, bagaimana kekuatan kakak senior Ying Yang Xiao di Aula Langit?" Wu Dao tersenyum. Ying Xiao adalah wanita dengan bakat luar biasa. Sekarang dia mungkin sedang mencoba menembus kesengsaraan Nirwana ke-9. Lindong terkejut. Kesengsaraan Nirwana ke-9? Kekuatan itu benar-benar menakutkan. Wu Dao tiba-tiba menatap Lindong dengan ekspresi aneh.
Ia mendengar dari Lin Diao, hubunganmu dengan Ling Qingchu dari Istana Kemurnian Tertinggi 9 hari cukup rumit. Lindong langsung terdiam, wajahnya sedikit memerah. Ia bahkan tidak tahu bagaimana harus menjawab pertanyaan itu. Wu Dao tertawa kecil. Anak kecil, seleramu cukup tinggi. Ling Qingchu adalah salah satu wanita paling terkenal di generasi muda wilayah Kuang Timur. Banyak jenius dari sekte besar mencoba mendekatinya, namun tidak ada yang berhasil. Wu Dao menepuk bahu Lindong sambil tersenyum. Targetmu cukup sulit, tapi saya percaya padamu. Jika suatu hari kamu benar-benar bisa menaklukkan hati Ling Qingchu, ekspresi orang-orang dari Istana Kemurnian Tertinggi 9 hari pasti sangat menarik. Lindong hanya bisa tersenyum malu, namun di dalam hatinya ia tahu satu hal dengan jelas. Dulu, ia hanyalah seorang pemuda lemah yang bahkan tidak pantas berdiri di hadapan Ling Qingchu. Namun sekarang, setelah bertahun-tahun berlatih keras, jarak mereka sudah tidak lagi mustahil untuk dijangkau. Lindong menatap langit malam. Cahaya bulan menerangi wajahnya yang tegas. Ia sudah melewati masa tersulit dalam hidupnya. Tidak ada alasan untuk menyerah sekarang. Lindong menarik nafas dalam. Kemudian ia bergumam pelan. Ling Qingchu, aku menantikan pertemuan kita berikutnya. Setelah kompetisi bulanan berakhir, aula sunyi kembali damai. Namun meskipun suasana terlihat tenang, para murid masih ramai membicarakan pertarungan luar biasa antara Lindong dan Jiang Hao. Berita bahwa Lindong berhasil mempelajari teknik mata iblis sunyi juga menyebar dengan sangat cepat. Banyak murid yang terkejut ketika mendengarnya, sementara sebagian lainnya hanya bisa merasa iri pada bakat luar biasa yang dimiliki Lindong. Setelah pertarungan sengit dalam kompetisi bulanan itu, Lindong akhirnya benar-benar mengukuhkan posisinya di aula sunyi. Ia kini menjadi murid langsung senior kelima, membuat statusnya di aula tersebut langsung meningkat drastis. Setiap kali ia bertemu murid lain di aula sunyi, mereka akan menundukkan kepala dengan hormat dan memanggilnya kakak senior. Bahkan murid yang lebih tua dan lebih berpengalaman darinya pun bersikap sama. Meskipun Lindong sendiri tidak terlalu peduli dengan perlakuan khusus seperti itu, situasi tersebut justru membawa kabar baik bagi teman-temannya, terutama Moling dan murid baru lain yang datang bersamanya dari kerajaan Yan besar. Di aula sunyi, meskipun terlihat damai, persaingan antar murid tetap tidak bisa dihindari. Para murid baru biasanya berada pada posisi paling rendah karena tidak memiliki pendukung. Mereka sering mendapatkan fasilitas latihan yang lebih buruk dibandingkan murid lama. Namun setelah Lindong menjadi murid langsung senior kelima, para murid lama tidak lagi berani mencari masalah dengan mereka. Sejak saat itu, Moling dan teman-temannya menjalani kehidupan yang jauh lebih tenang. Tanpa disadari oleh Lindong, beberapa murid bahkan mulai diam-diam mengikuti dan mendukungnya. Perlahan-lahan, sebuah kelompok baru mulai terbentuk, dengan Lindong sebagai pusatnya. Namun Lindong sendiri tidak terlalu memikirkan hal tersebut. Ia tidak berniat membentuk kelompok kekuatan. Baginya, selama teman-temannya tidak diganggu, semuanya sudah cukup. Setelah resmi menjadi murid inti aula sunyi, kehidupan Lindong pun mulai berjalan stabil. Selama 1 bulan setelah kompetisi bulanan, hampir seluruh waktunya dihabiskan di aula seni bela diri. Ia tidak mencoba mempelajari 3 seni bela diri hebat lainnya. Sebaliknya, ia memilih fokus memperdalam teknik yang sudah dimilikinya. Setiap kali memasuki aula seni bela diri, Lindong akan duduk di depan batu sunyi untuk menyerap energi sunyi demi memperkuat seni sunyi miliknya. Sementara itu, sisa waktunya ia habiskan di depan tablet batu yang menyimpan teknik mata iblis sunyi. Lindong telah merasakan sendiri betapa mengerikannya kekuatan teknik ini saat bertarung dengan Jiang Hao. Saat ini ia hanya memiliki penguasaan awal dan hampir tidak mampu mengendalikannya sepenuhnya. Karena itulah selama sebulan penuh, ia terus memasuki ruang mental di dalam tablet batu tersebut. Di sana, ia berulang kali menghadapi serangan mengerikan dari kekuatan jahat yang disebut Huang. Metode latihan ini terasa sangat menyiksa, hampir seperti menyiksa diri sendiri. Namun berkat jimat batu misterius yang dimilikinya, Lindong mampu menahan kekuatan korosif yang mengerikan itu. Latihan keras selama sebulan akhirnya membuahkan hasil. Lindong dapat merasakan bahwa pengendaliannya terhadap mata iblis sunyi semakin meningkat. Selain itu, karena sering berada di aula seni bela diri, ia juga menjadi semakin akrab dengan seorang lelaki tua buta yang menjaga tempat tersebut. Orang tua itu bernama Gumo. Awalnya Lindong mengira ia hanyalah penjaga biasa.
Namun kemudian ia mengetahui bahwa Gumo sebenarnya adalah penetawa dari Sekte Dao dengan status yang bahkan lebih tinggi dari Chen Zhen dan Wu Dao. Hal yang mengejutkan lebih lagi adalah masa lalu Gumo. Ia kehilangan penglihatannya ketika mencoba mempelajari mata iblis sunyi. Namun karena tekadnya yang luar biasa, ia tidak menyerah dan terus berlatih hingga akhirnya berhasil menguasai teknik tersebut sepenuhnya. Setelah itu, ia memilih meninggalkan kultivasi Yuan Power dan memfokuskan diri pada kultivasi energi mental. Dengan energi mentalnya, ia mampu merasakan dunia dengan lebih jelas dibandingkan ketika masih memiliki penglihatan. Karena memiliki pengalaman yang sama dalam mempelajari mata iblis sunyi, hubungan antara Lindong dan Gumo pun menjadi semakin dekat. Begitulah cara Lindong menghabiskan 1 bulan waktunya dengan tenang di aula sunyi. Kehidupan di tempat ini jauh berbeda dengan masa lalunya di medan perang kuno yang penuh bahaya. Lingkungan yang damai membuat pikiran Lindong menjadi jauh lebih tenang. Sementara sifat keras yang terbentuk dari berbagai pertarungan hidup mati perlahan mulai mereda. Suatu hari setelah selesai berlatih, Lindong membuka matanya dan melihat Gumo berdiri di belakangnya sambil memegang sapu. Lelaki tua itu berkata bahwa latihan Lindong dalam mata iblis sunyi tampaknya berkembang dengan sangat baik. Lindong tersenyum dan dengan rendah hati mengatakan bahwa semua itu berkat bimbingan Gumo. Gumo hanya tertawa dan berkata jika Lindong tidak berbakat, nasihat apapun tidak akan berguna. Kemudian Gumo memberitahunya bahwa seseorang sedang menunggunya di luar aula seni bela diri. Orang itu adalah Wu Dao. Mendengar hal itu, Lindong segera keluar dari aula, dan benar saja, Wu Dao sudah berdiri di sana dengan tangan di belakang punggungnya. Wu Dao bercanda bahwa Lindong ternyata sangat pandai menjalin hubungan, bahkan berhasil membuat penetawa seperti Gumo sangat menyukainya. Setelah bercanda sebentar, Wu Dao akhirnya menjelaskan tujuan kedatangannya. Kali ini Lindong akan ditugaskan keluar dari sekte untuk menjalankan sebuah misi. Misi ini tidak terlalu berat, karena Lindong masih baru. Ia hanya diminta bergabung dengan beberapa murid lain sebagai bagian dari latihan pengalaman. Lindong langsung menyetujuinya. Wu Dao kemudian membawanya menuju sebuah platform besar di sisi utara pegunungan Aula Sunyi. Namun ketika mereka tiba di sana, Lindong langsung terkejut. Di atas platform itu berdiri seorang gadis muda cantik dengan pakaian putih dan rok hijau. Tatapannya tajam, namun juga penuh keusilan. Gadis itu tidak lain adalah Ying Huan Huan, orang yang pernah memanggil Lindong sebagai pria sombong ketika ia pertama kali memasuki Sekte Dao. Dan tampaknya, gadis itu akan menjadi rekan perjalanan Lindong dalam misi kali ini. Sinar matahari turun dari langit, menyelimuti sebuah sosok ramping yang berdiri di atas platform. Cahaya itu jatuh lembut, membuat penampilannya tampak semakin memikat dan menawan. Dia adalah Ying Huan Huan. Rambut hitam panjangnya diikat menjadi kuncir kuda sederhana yang menjuntai hingga pinggang. Gerakannya lembut, namun memancarkan aura ceria dan penuh kehidupan. Siapapun yang melihatnya pasti akan merasa segar dan bersemangat. Namun, tidak bagi Lindong. Saat melihat Ying Huan Huan, Lindong tanpa sadar menggosok hidungnya. Ekspresinya berubah aneh. Kini dia mengerti kenapa sebelumnya Wu Dao tersenyum penuh arti. Ternyata, rekan dalam misi kali ini adalah gadis tersebut. Tatapan Lindong beralih ke samping. Di sana berdiri 2 pria muda dengan aura kuat. Satu mengenakan pakaian putih, satu lagi hitam. Dari energi yang mereka pancarkan, kekuatan mereka jelas tidak kalah dari Jiang Hao. Tatapan mereka sesekali mengarah ke Lindong, disertai sedikit kesombongan. Namun, Lindong tidak memedulikannya. Ia tahu bahwa Aula Sunyi selama ini berada di peringkat bawah. Jadi wajar jika murid dari aula lain merasa lebih unggul. Tak lama kemudian, seorang lelaki tua berambut putih tersenyum hangat saat melihat mereka datang. Dia adalah Bai Hua. Setelah berbasa-basi singkat, Bai Hua langsung mengumumkan sesuatu yang membuat Lindong terdiam sejenak. Ying Huan Huan ditunjuk sebagai pemimpin misi. Lindong sempat bingung. Gadis di depannya terlihat seperti gadis muda biasa. Sulit dipercaya dia yang akan memimpin. Namun yang lebih mengejutkan, 2 murid lainnya sama sekali tidak berkeberatan. Dalam hati, Lindong mulai menyadari, gadis ini jelas tidak sesederhana yang terlihat. Seolah mengetahui pikirannya, Ying Huan Huan menoleh dan tersenyum manis. Namun, di balik senyum itu, tersimpan kecerdikan yang tajam. Ia berkata dengan santai bahwa dirinya sudah berkali-kali memimpin misi, jauh lebih berpengalaman dibandingkan Lindong yang masih baru. Lindong tidak terpancing.
ekspresinya tetap tenang. Pengalamannya di medan perang kuno telah membentuknya menjadi seseorang yang jauh lebih waspada dan tangguh dibanding murid sekte biasa. "Ayo berangkat," ucap Ying Huan singkat. Dengan satu gerakan ringan, ia mengangkat tangannya. Tak lama kemudian seekor kondor hijau jantan melesat dari kejauhan dan mendarat di platform, membawa hembusan angin yang kuat. Tanpa beragu, Ying Huan melompat ke punggungnya. Dua murid lain segera mengikuti. Lindong pun ikut naik setelah memberi hormat kepada Wu Dao dan Bai Hua. Dalam sekejap, kondor itu terbang ke langit dengan kecepatan luar biasa. Di udara, angin kencang terhadang oleh energi dari kondor tersebut, membuat mereka tetap stabil. Ying Huan duduk di depan, sementara dua murid lain berbincang santai dengannya. Dari sikap mereka, jelas terlihat bahwa keduanya menyukai Ying Huan. Lindong memilih diam di belakang. Tatapannya mengarah ke hutan luas yang bergerak cepat di bawah mereka. Pikirannya melayang pada dua sahabatnya, Little Marten dan Little Flame. Sudah lama mereka berpisah. Ia tidak bisa menahan rasa khawatir dalam hatinya. Tiba-tiba, suara Ying Huan memanggilnya. Ia menegur Lindong karena terlalu diam dan terlihat menyendiri. Menurutnya, sikap itu bisa membuat orang lain mengira Lindong sombong. Lindong hanya tersenyum tipis. Padahal, justru mereka yang sejak awal mengabaikannya. Namun sebelum ia sempat berbicara, Ying Huan kembali berbicara. Ia mengatakan bahwa mereka sekarang adalah satu tim, dan sebagai senior, mereka akan memastikan Lindong kembali dengan selamat. Mendengar itu, Lindong tertawa kecil. Ia mulai merasa bahwa gadis ini, meskipun aneh, sebenarnya cukup baik. Tak lama kemudian Ying Huan menanyakan tentang teknik yang dikuasai Lindong, mata iblis Shunyi. Setelah mendengar jawabannya, ia tampak sedikit terkejut. Kemudian, dengan santainya, ia kembali menarik penilaiannya bahwa Lindong adalah orang yang sombong. Namun, ia menambahkan satu syarat. Penilaian sebenarnya akan ditentukan jika Lindong berhasil memahami kitab suci Shunyi Agung. Mendengar itu, Lindong tersenyum tipis. Ia mengingatkan bahwa Ying Huan pernah berjanji akan memenuhi satu permintaannya jika ia berhasil memahami kitab tersebut. Wajah Ying Huan langsung memerah. Ia menggigit bibirnya dan menatap Lindong dengan kesal, sebelum akhirnya memalingkan wajah. "Saya hanya takut kamu tidak mampu." Melihat reaksinya, senyum Lindong semakin dalam. Perjalanan ini baru saja dimulai, dan jelas misi kali ini tidak akan membosankan.